sehat, alhamdulillah, luar biasa itu. Ngerti nggak? Coba ya, sekali lagi kita coba. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Gitu, kalau misalnya kalau ada yang nanya gitu, jadi semangat gitu. Kayak atau uang tadi tuh jadi JMBG kamu di sini. Nah, jadi siapa kebetulan? Nah, tolong deh, aku pimpin doanya sebelum kita mulai pelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini ada yang tak masuk. Tidak. Siapa? Tidak. Liza ya namanya. Balik mana nih? Lancang dimulai. Kamu lancang apa di sini? Oh, dari mana? Ada yang dari Buku, ada yang dari Pengantin atau jauh juga kamu dari mana dari sini? Oh, PT. PT mana? Oh, dekat sini lah. Oke, jadi di sini kita belajar. Jadi pelajaran kita hari ini pembahasan tentang kincir angin dan pemanfaatan. Jadi untuk anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak bentuk kincir angin itu apa? Rebutan ya mana? Nah, ada yang bisa gambarin nggak bentuk kincir angin? Nah, coba gambarin, coba ada bentuknya. Saling garing, gitu, putar-putar, gambar. Nah, nah, nah. Bener ya kincir angin? Kasih dah ya. Oke, ini kelompok bunga ya. Nah, ini apa kincir angin. Jadi sebelum kita bahas bentuk kincir angin ini, di sini ada yang namanya angin. Nah, kalian tahu nggak angin itu apa? Apa itu angin? Coba. Ya apa udara? Katanya apa udara angin? Jadi sebelum kita masuk, kakak mau kasih tahu apa perbedaan dulu apa angin sama udara. Jadi kalau udara itu secara singkatnya itu adalah oksigen. Jadi secara singkatnya udara itu adalah oksigen. Kayak oksigen itu apa? Udara. Kita bernapas menggunakan oksigen. Kalau tidak bernapas, enggak kayak ngomongnya. Nah, jadi udara itu adalah oksigen. Jadi yang namanya angin belum tentu itu adalah oksigen. Itu berbeda gitu. Kalau angin itu adalah pengantar udara dari daerah tinggi ke daerah yang tidak terlalu tinggi. Jadi misalnya gini, ada yang pernah ke gunung, ke tempat-tempat tinggi, misalnya ke Bogor, belum ada? Belum. Nah,
Nah, jadi angin itu, nih misalnya nih kita nih kan lagi tiba-tiba panas banget gitu kan, sana hari gitu kan, tiba-tiba nanti apa mendung gitu kan, tiba-tiba awannya gelap gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nanti ada angin sejuk gitu. Nah, angin itu adalah apa mencari tempat yang dimana tidak terlalu panas. Jadi misalnya kita tadi lagi di bawah pohon, biasanya ada angin karena ada kesejukan di situ. Kalau kita misalnya di tengah lapangan panas terik itu kan biasanya anginnya pun panas gitu kan. Karena memang hawanya berbeda. Jadi pengertian udara dan angin itu adalah berbeda. Jadi udara itu adalah yang kita hirup sebagai manusia, sebagai makhluk hidup. Jadi ingat, udara itu yang kita hirup atau oksigen. Udara itu adalah pengantaran dari daerah tinggi gitu. Jadi sejuk gitu. Nah, terus di sini kan udah kelas 6 semua ya? Udah kelas 6 semua. Di sini udah kelas 6 semua ya. Nah, nanti rencana tuh mau masuk di mana? Kalau sudah tamat dari SMP berapa? SMP 1. Ada yang ingin di luar dari SOKP itu misalnya SMP Betung gitu. Oh, pesantren mana? Di Tanjung. Kalau ada SMP mana? Jawa. Jawa. Kalau ada? Di Balai. SMP 1. Oh, ya. Jadi ingatlah kalau misalnya apa kita tadi tuh pengen apa masuk ke sekolah yang lebih tinggi, pembahasan tentang ini pasti ada tentang udara, tentang angin. Nah, terus kita masuk ke kincir angin. Jadi kincir angin ini fungsinya untuk apa? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Kalau di Indonesia ada nggak kira-kira apa kincir angin ini? Nggak ada. Adanya di daerah mana? Gimana? Di negara mana yang ada ya? Nah, Belanda. Jadi kincir angin ini adanya itu di daerah negara Belanda. Jadi apa kincir angin ini fungsinya untuk pembangkitan listrik. Jadi angin pun bisa jadi bermanfaat gitu untuk kehidupan manusia ya. Jadi kincir angin ini apa memberikan kita tadi tuh lampu yang kita pakai, HP yang kita pakai gitu kan. Walaupun di Indonesia mungkin ada beberapa daerah yang menggunakan kincir angin, cuma kincir angin ini sangat-sangat terbatas gitu. Dan biasanya itu di daerah-daerah yang punya rata-rata angin itu tinggi, atau biasanya di daerah-daerah pantai gitu. Dia biasanya menggunakan kincir angin gitu. Nah, kincir angin ini, nah dari angin ini kan kalau misalnya kita bicara gitu, angin itu cuma sekedar angin aja gitu kan. Kayak misalnya tiba-tiba nanti sejuk, dingin gitu kan. Nah, tapi bagi orang-orang yang berpikir gitu kan, angin itu tuh bisa menjadi sesuatu apa namanya? Suatu usaha, ide bisnis usaha. Nah, pertanyaannya, ide bisnis usaha apa yang menggunakan angin? Atau benda apa yang menggunakan angin selain dari kincir angin? Apa? Kipas angin. Ada lagi? Apa lagi? Pesawat. Oke, ada lagi? Apa? AC. Oke. Ada lagi? Nah, kalau misalnya kita di kelas tadi tuh kita panas, ini bisa jadi? Nah, jadi angin itu banyak fungsinya gitu. Salah satunya apa? Bisa menjadi ide jualan bisnis juga gitu kan. Nah, kalau di rumah masing-masing itu ada kipas ya? Ada kipas. Kipasnya yang kayak gimana? Bentukan. Ada yang digantung ya kan? Ada yang di atas apa? Itu ada yang digantung di dinding, ada yang berdiri. Mungkin kalau anak-anak orang kaya tadi dia biasanya pakai AC gitu kan. Jadi nggak bisa. Kalau Pak sendiri sih biasanya gitu kan kalau di rumah nggak bisa gitu. Kalau mau tidur mau apa gitu. Kalau nggak pakai kipas angin tuh kayak panas banget gitu kan. Apalagi kita tinggal di Sumatera ini panas banget gitu.
Jadi kalau pakai kipas, kadang pakai AC juga gitu kan, giliran. Cuma kalau pakai AC tuh kadang mahal gitu. Buat listriknya gitu kan. Nah, jadi dari bisnis dari angin pun kita bisa menjadikan suatu ladang bisnis gitu. Nah, jadi di sini Pak minta tolong gitu kan. Nanti sebutkan satu benda yang digunakan misalnya untuk angin, entah itu apapun gitu, benda apapun yang seperti kita sebutin tadi, atau misalnya kipas atau apa sebutkan satu saja. Ini ada 5 baris nih kan. Nah, satu baris ini minimal satu, sebutin apa aja. Nah, dari baris ini apa yang ibaratnya bisa menjadikan suatu angin gitu? Kipasnya kayak gimana? Kipas apa? Kipas apa ya? Kipas tangan. Kalau buku ini bisa jadi kipas. Kayak gini bisa. Begini gitu. Nah, kalau di sini yang menggunakan angin, benda yang menggunakan angin, apa saja? Banyak loh. AC, oke. Kalau di sini kelompokannya apa? Apa aja? Nah, kipas, oke. Kalau situ apa? Balon. Tapi balon memang bisa balon. Benar itu benar. Itu salah satu lini enggak pikiran Bapak sumpah. Kalau dengan balon. Kalau sebelum itu apa? Kipas angin. Kalau ini tadi bisa gitu kan. Misalnya kita di kelas banyak sekali. Kalau misalnya di kendaraan kita bermotor itu kalian pernah naik motor nggak? Nah, pernah pastikan mungkin. Nah, di motor itu ada namanya yang berputar-putar itu. Kalau kalian pakai otomatis gitu kan, di bawahnya. Nah, ini kalian tahu gitu kan, Bapak tidak terlalu tahu. Nah, itu ada yang berputar-putar, itu menggunakan energi angin. Nah, kalau misalnya kalian di motor gitu kan, lagi perjalanan gitu kan pastinya kena apa ya? Nah, angin juga gitu kan. Banyak. Nah, kadang orang itu tidak sadar ya, kalau sebenarnya angin itu sangat banyak manfaatnya gitu kan. Kalau misalnya kita pikir-pikir gitu kan, kayak hal yang sepele aja gitu kan, angin, udara. Tapi sebenarnya itu tuh bagian penting gitu, dalam kehidupan kita gitu. Kayak misalnya tadi tuh ada yang menjelaskan tadi itu apa buat balon gitu kan. Itu benar ya itu buat balon itu. Karena emang kalau misalnya kita di acara-acara nikahan gitu kan, ada yang jualan balon-balon gitu. Nah, itu isinya pakai udara, pakai angin gitu kan. Dan itu pun bisa dijual juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pecah ban gitu kan, isinya pakai apa? Pakai angin juga. Jadi banyak banget angin itu. Selain dari kincir angin gitu kan, itu sangat-sangat banyak dan potensinya sangat-sangat besar. Jadi bagi orang-orang yang berpikir bahwa udara angin itu kayak nggak ada apa-apanya gitu, justru udara angin itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat bisa menghidupi kita gitu. Bahkan banyak kok orang-orang yang maaf ya, bukan Bapak tadi gimana gitu kan, yang dia tadi itu cuma dari tambal ban segala macam gitu, dia bisa bikin rumah gitu. Itu karena apa? Karena dia memanfaatkan yang namanya angin. Jadi banyak sekali. Nah, jadi kalian ingat juga gitu, buat buat adik-adik pas kalian gitu kan. Kalau misalnya nanti kalian mau ikut tes negeri atau segala macamnya gitu kan, kalian harus banyak-banyak belajar juga gitu kan, tentang matematik dan segala macamnya gitu. Apalagi yang sekolahnya tadi itu memang bergengsi gitu kan. Kalau misalnya tadi mau sekolah di Jawa yang tadi itu di Jawa mana tuh? Jawa mana? Jawa Tengah, di Solo. Di mana? Masih di? Oh, di situ.
Tapi maksudnya kalau misalnya kita tadi itu punya niatan untuk masuk di sekolah yang lebih baik, itu tuh biasanya kita tadi harus belajarnya lebih giat, dan juga kita tadi harus paham gitu. Minimal kita tadi tuh nggak usah kayak misalnya kalau misalnya buku gitu kan kita baca lama-lama itu. Kadang kalau kita baca tapi kita tidak paham nilainya gitu, ya percuma saja. Misalnya kita udara nih kalau digambarin panjang banget gitu kan, pasti pusing gitu. Makanya apa tadi persingkat, udara itu adalah oksigen pasti anak-anak sudah tahu. Oksigen itu apa? Untuk kita bernafas. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan tentang materi hari ini tentang pikiran dan bernafas. Jadi kita sebenarnya membahas tentang angin, tapi contohnya adalah hijir. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, untuk kelas boleh dipimpin doa ya. Baiklah teman-teman.